Juni selalu jadi ironi di dalamnya. Ia menjadi titik temu antara rasa yang pernah tumbuh dan kesadaran bahwa rasa itu pada akhirnya fana. Setiap langkah yang kita tempuh bukan hanya gerakan jasmani, melainkan perjalanan batin yang membawa kita semakin dekat pada absurditas hidup. Kita berlari, kita berhenti, kita memilih pergi, dan semua itu ternyata tidak pernah benar-benar membawa kita keluar lingkaran. Kita hanya berputar dalam labirin kesadaran, dan pada akhirnya aku kembali ke sini, kembali ke bulan yang menyingkap kontradiksi. Senyum sekaligus tangis, penyesalan sekaligus tawa. Juni adalah antara hidup yang ingin melekat dan hidup yang harus melepaskan. Aku dulu menyerahkan seluruh diriku padamu. Kini aku paham itu adalah ilusi, sebab tidak ada manusia yang sepenuhnya bisa menjadi milik orang lain. Yang ada hanyalah eksistensi yang berdekatan, saling melukai dengan cara yang tak terhindarkan. Aku menunggu berulang kali, namun apa makna menunggu dalam ruang hampa? Menunggu pada hakikatnya hanyalah penunda kesadaran bahwa sesuatu tak akan pernah datang, dan dalam kesunyian itulah aku belajar bahwa menjadi opsi kesekian adalah konsekuensi dari berharap pada sesuatu yang tidak pernah pasti. Ketika aku menatapmu lagi, rasanya itu lenyap. Bukan karena hilang, melainkan karena aku akhirnya memahami perasaan adalah fenomena sementara yang terikat waktu. Seperti Juni ini, kehilangan adalah penemuan tanpa batas. Ini aku menyadari kehilangan bukan hanya kehilangan orang lain, tapi kehilangan versi diriku yang dulu. Dari kehancuran itu, aku menemukan sesuatu yang lebih abadi. Aku menemukan diriku sendiri. Kepergianmu, atau tepatnya kepergianku dari dirimu, bukan tragedi, melainkan keniscayaan, melainkan keharusan. Karena segala sesuatu, cepat atau lambat, akan mencapai titik akhir logisnya. Dan titik itu bukan lagi kebersamaan kita. Juni kali ini menjadi saksi bahwa keterikatan hanyalah sementara, bahwa kebaikanmu seindah apapun bukanlah kebaikan yang ditakdirkan untukku, bahwa kebahagiaanmu cepat apapun samar, terkadang lebih mungkin ditemukan dalam kesendirian daripada dalam kebersamaan yang dipaksakan. Mungkin kelak jalan kita akan penuh luka, atau mungkin akan penuh bahagia, namun itu tidak relevan, sebab yang lebih penting adalah kesadaran bahwa kita akhirnya berani melangkah meski dengan arah yang berbeda. Kita akan mencari arti bahagia, dan barangkali arti itu hanya bisa benar-benar dipahami ketika kita mampu berjalan sendiri dan berdamai dengan sepi.